Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatik fi kulli waqtin wa hin. Al-Qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi episode ini mengenai sesuatu yang mesti kita waspadai di dalam batin kita, berkaitan dengan asumsi-asumsi bahwa kita ini seakan-akan telah sampai di hadapan Allah, nggak taunya kita baru di ujung pinggir-pinggirnya belaka. Kita pikir pandangan religiositas selama ini yang kita fahami sudah menerai kebenaran yang sebenarnya, nggak taunya kita sedang tersesat misalnya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Maka dalam bab ini diawali dengan hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ini harus dimaknai dengan sangat dalam. Kenapa kok Quran? Karena Al-Quran itu adalah ruhul ma'rifah. Al-Quranlah rohnya ma'rifah. Seluruh pengalaman ma'rifah kita sesungguhnya ada di dalam Al-Quran, dan harus kita konfirmasi dengan Al-Quran. Anda mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, bertentangan nggak dengan Al-Quran dan sunnah Nabi? Kalau bertentangan ya nggak usah dipakai. Itu bisa saja itu adalah ujian dan godaan. Tetap wajib dikonfirmasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dunia tasawuf itu rohnya ya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, bagi orang yang tidak memahami tasawuf dan a priori terhadap tasawuf karena tidak mengenal ruhul Quran wa ruhus sunnah, rohnya Al-Quran maupun rohnya sunnah, spirit terdalam di balik Al-Quran maupun sunnah. Dia hanya lihat kulit-kulitnya agama. Saya sering berkelakar, kalau Allah memerintahkan Anda makan singkong, makanlah singkong. Ya. Apakah singkong mentah dengan kulit-kulitnya itu langsung kita makan karena perintahnya adalah makan singkong? Lalu kita disebutkan tersesat kalau kita mengupas singkong, merebus singkong, membikin apa itu tepung singkong atau minyak singkong. Nah, gara-gara kita hanya melihat formalitas huruf, kata, ayat di Quran, akhirnya kita hanya melihat kulitnya saja. Kita nggak melihat rohnya. Untuk belajar Al-Quran, maksudnya bukan belajar menghafal Quran saja, atau belajar membaca Quran, tapi mengenal rohnya. Terjemah itu rohnya bukan. Belum. Tafsir-tafsir itu rohnya belum. Ruhul Quran lebih dalam dari itu semuanya. Nah, itu adalah sebuah elemen-elemen yang menunjukkan menuju ruhul Quran. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa mata tahaqqaqal 'abdu bil 'ilmi bil Qur'anil 'azim faqad shara 'arifan wa inkashafat lahu al asra' rabbaniyah
al-malakiyah wal malakutiyah, al-mulkiyah wal malakutiyah. Siapa yang seorang hamba yang mengenal Al-Quran secara hakiki, ya, maka dia akan menjadi orang yang arif. Setiap dia membaca Al-Quran sedang dialog dia dengan Allah, direct, langsung rasanya. Bukan sekedar membaca. Suasana dialog itu terjadi betul. Karena ini memang kalamuhu. Itu bagi orang yang mengenal ruhul Quran, yaitu para arif billah. Nah itu. Lalu dibukalah oleh Allah rahasia-rahasia ketuhanannya Allah. Baik yang lahir maupun yang batin. Baik yang di alam semesta maupun di alam malakut. Alam semesta itu alam mulki. Ya. Alam malakut itu alam langit yang tersembunyi. Yang memiliki connectivity dengan kolbu batin kita. Nah, itu. Maka ketika dia menjadi arif, semakin mohon diberi tambah ilmu oleh Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon diberi tambah ilmu Allah, tambah ilmu Allah. Berilah pemahaman lagi ya Allah, berilah pemahaman lagi ya Allah. Berdoa di balik pengetahuan itu esensial, ya. Esensial karena sang pemilik ilmu itu Allah. Bahkan Allah sendiri memiliki sifat al-ilmu. Bayangkan. Nah itu. Karena itu Allah Ta'ala rubbama yuzainu a'da'ahu bilibasi awliya wa asfiyaih hatta innahum yaghtarruna bisifa'il awqat. Jadi ini Allah Syekh Ahmad Ar-Rifai mengingatkan, ya, Allah itu kadang-kadang menghiasi musuh-musuhnya Allah dengan pakaian-pakaian kekasih-kekasih Allah. Pakaiannya sih kayak wali, performannya kayak sufi, ya, kayak seperti ulama gitu ya, performannya. Gak taunya bahkan mereka kelihatannya ahli ibadah. Kelihatannya. Ya. Wa yahsabuna annahum min ahli wilayati. Lalu orang itu diam-diam merasa dirinya tergolong ahli kaum yang disebut wali-walinya Allah. Kayaknya aku nih udah jadi wali ini. Wah. Pantes ini. Kalau dilihat dari pengalamanku, performanku, seluruh pengetahuanku, kayaknya ini layak aku jadi wali Allah ini. Nggak taunya dia terkena tipu daya. Dan itu bentuk istidrajnya Allah. Ingat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istidrajnya itu luar biasa. Maka jangan mudah kita mengklaimkan, oh itu wali itu. Kok tahu kamu? Oh, soalnya dia aneh, soalnya dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Ya belum tentu. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Warubbama yuzayyinuhum bil ais wal jah wal riyasah wal manzilah indan nas hatta yaghtaru bi thana'in nas wa mahmadatihim wa yahsabuna annahum ahlu fadlih. Ada juga yang dia memiliki nama besar di kalangan publik. Semua publik memujinya dan mendapatkan posisi di hadapan publik. Ya. Lalu diam-diam dia, wah kayaknya saya ini ahlul fadl. Saya sudah menjadi orang utama ini. Buktinya ini, itu, dan seterusnya. Padahal wahada aidan minallahi istidraj. Padahal ini istidraj dari Allah. Istidraj itu apa ya? Covernya saja. Bagus. Tapi di dalamnya ada bencana.
ada cobaan-cobaan. Ya. Wa kadzalika rubbama yuzayyinu bi anwa'il lataifil hikmah fayaghtarruna bi husni balaghatihim wa kamali fahmihim wa fatnatihim wa yahsabuna annahum ahatu bi kulli haqiqatin ilma. Ada lagi yang dia menguasai detil-detil hikmah ilahiyah. Ya, hikmah ilahiyah. Kemudian memiliki bahasa yang luar biasa indah dan asik. Nggak taunya apa yang terjadi. Istidraj. Karena dia menduga. Dia menduga, oh kayaknya saya sudah tergolong orang yang dibukakan rahasia atau hakikat segalanya. Makanya kita ini ngaji bab ma'rifah ini juga harus berdasarkan kitab, jangan ngarang-ngarang imajinasi sendiri. Ya, kita dasarin kitab ini kalimat-kalimat para arifun yang mengingatkan kita semuanya. Jadi Allah menyebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah bakal memberi istidraj sekiranya mereka nggak ngerti memang orang diberi istidraj. Mereka menduga, menyangka, berimajinasi, berkhayal dia ada di dalam posisi ini dan itu. Nggak taunya jeblok gitu ya, jeblok ternyata. Makanya Allah juga mengingatkan ya wa yuhadzirukumullah nafsah, atau wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah mengingatkan, mewaspadai kepada makhluk-makhluknya itu, mengingatkan dirinya itu jangan terpesona atau merasa final atau merasa mendapatkan satu makom tertentu oleh sesuatu yang muncul dari makhluk. Ya, sehebat apapun manusia nih sekarang, kalau kita pikir, ya Allah ini kalau hebat karena dunia, hebat karena persepsi-persepsi manusia terhadap makhluk, persepsi manusia terhadap diri kita. Ini kan namanya jebakan spiritual bagi kita sendiri. Nah, maka ingatlah, ketahuilah bahwa Allah mengenal apa yang ada di dalam dirimu. Kamu tahu nggak? Allah melihat yang ada di dalam dirimu itu isinya apa sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi lil 'abdi alla ya'tamida ala husni awqatihi wa kathrati hasanatihi fakam min ahadin tara fi zayyil muridin wa fi ilmillahi minal matrudin. Seseorang tidak boleh beriktimat mengandalkan kebaikan amaliyahnya setiap waktu dia, waduh saya ini kok sangat disiplin ya, kayaknya beres ini. Saya juga sudah melakukan kebaikan yang banyak banget misalnya. Betapa banyak orang yang kelihatannya seperti orang yang berhasrat menuju kepada Allah, nggak taunya sedang ditolak oleh Tuhan. Ya, wala yash'ur, dan dia nggak merasa anallah ta'ala rubbama yuzayyinu aduwahu bilibasi awliyai. Dia nggak tahu betapa banyak orang para musuh-musuh Allah itu diberi pakaian oleh Allah dengan pakaian-pakaian kekasihnya, pakaian walinya Allah. Nah, ini adalah salah satu wujud muhasabah bagi kita semua, bagi umat, ya, terhadap diri kita masing-masing. Nah, ya, nggak taunya malah ditolak oleh Allah dan kita diam-diam nggak taunya kita sudah jauh dari Allah. Nauzubillah. Ya. Ada juga warubbama yaksu waliyahu libasal a'da thumma yaruddu akhiral amri la haqaiqih karami li'annahu
Huwa yubdi'u wa yu'id. Ada juga loh ya. Orang pada awalnya dia berpakaian seperti musuhnya Tuhan. Kelihatannya dia musuhnya Tuhan. Kelihatannya ahli maksiat di awal. Nggak taunya Allah mentaubatkan orang ini dan menjadi kekasihnya. Banyak para sufi yang dulu asalnya preman, ya, asalnya seorang yang sombong, setelah ditobatkan oleh Allah malah menjadi kekasihnya. Nah itu, jadi kita itu jangan, kita banyak belajar lah tragedi-tragedi di dalam kisah Al-Quran, mulai dari iblis, Fir'aun, Namrud, malaikat. Itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Supaya apa? Supaya kita nggak terkena istidraj itu loh. Supaya nggak kena istidraj. Jadi itu diingatkan betul oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Bal'am bin Ba'ura wa huwa rajulun min Bani Israel jahada fadlallah ta'ala bi anwari wilayatihi wa indallahi ta'ala min ali sukhti. Bal'am bin Ba'ura ini luar biasa. Bahkan dia dikenal salah satu orang yang mengenal Ismul A'zam. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Menurut publik, wah ini walinya Allah ini. Setiap doa ijabah, setiap kata-katanya terjadi. Wali ini, nggak taunya dia adalah musuh Allah. Nah ini, orang tidak tahu semuanya ini. Jadi Syekh Ahmad Ar-Rifai menyebutkan la yaghurrannaka billah arba'ata asya. Janganlah Anda ini terpedaya. Ya, hubungan Anda dengan Allah ini dalam hal empat hal. Satu, idharuhu laka malam ta'lam. Allah menampilkan dirimu yang Anda sebenarnya nggak tahu. Ya. Tiba-tiba Anda ditakdirkan menjadi seorang tokoh, ya, yang kelihatannya, ini bagus semua ini. Nggak taunya, Anda nggak tahu yang tersembunyi di balik itu semua. Hati-hati. Yang kedua, wasidru alaika bima qad amilta. Allah menutupi yang terhadap amal-amal yang ada di dalam dirimu. Di balik amalmu ini ada apa sebenarnya? Wah, bikin kebajikan, bikin ini. Apakah benar ikhlas betul kita melakukan itu semua? Ya. Waziyadatu laka fi malam tashkurhu. Anda semakin tambah kaya, semakin tambah enak, nikmat. Syukur Anda kepada Allah tambah apa enggak? Kalau enggak, istidraj itu. Istidraj. Ya. Na'udzubillah. Wa'itahu iyyaka malam tas'al. Anda kok banyak diberi oleh Allah padahal aku nggak banyak berdoa loh ya. Kok banyak ini pemberian Allah ini. Hati-hati. Jangan-jangan ini istidraj. Ya kita lihat diri kita. Aku semakin dekat dengan engkau nggak ini? Aku semakin cinta nggak? Semakin ikhlas, semakin tawakal, semakin sabar, semakin ridha nggak? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada ragam macam-macam orang yang terjebak istidraj ini, ya. Ini kalau orang melakukan penelitian secara eksperimental terhadap psikologi ahli ibadah yang terkena istidraj ini, atau orang yang kelihatannya bagus tapi nggak taunya bencana, ini digambarkan di gini. Pertama, istidraju ahli dzunub ar-rukun ilaiha. Istidraj yang menimpa ahli maksiat itu apa? Ya dia merasa nyaman dan sampai jadi hobi itu maksiat.
weekend ini aku maksiat di mana? Oh, dia terkena istidraj ini, mulai menikmati. Dia pasti berpaling dari Allah ini. Istidraju ahlil ilmi, istidrajnya cendekiawan, ulama, ustadz yang berkecimpung di dalam bidang ilmu pengetahuan apa? Tolabul jahwal manzilah indal khalq. Ketika dia mulai mencari tolabul jah, mencari status biar diakui di mata publik. Soalnya ilmuku sudah banyak ini, sudah waktunya aku ini publik tahu siapa diriku. Istidraj itu, na'udzubillah. Wastidraju ahlil ijtihad al-istikthar wa ijab. Apa yang menimpa ahlil ijtihad? Ini ulama sudah alim, alamah. Sudah pada tataran ahlil ijtihad. Jangan sampai lalu merasa, oh saya sudah di wilayah ijtihad. Ini. Saya standarku sudah paling top misalnya. Memang dia hebat, memang ilmunya. Tapi diam-diam dia al-istikthar wal ijab, dia mulai kagum pada hasil-hasil ijtihadnya. Ini semua adalah opiniku. Kalau tidak muncul pemikiran-pemikiran genuine dariku, wah, diam-diam dia mengagumi pemikirannya sendiri. Istidraj ini. Ada lagi istidrajul muridin. Orang-orang yang murid itu orang yang sedang menuju kepada Allah. Apa istidrajnya? Ketika dia lebih mulai condong kepada anugerah-anugerah spiritual, mukasyafah, karomah, mulai seneng dia. Istidraj ini. Wah, kayaknya saya punya pengalaman beda ini. Kok mulai seneng? Istidraj wasukunuhum ilaiha. Mereka mulai nyaman dengan sang murid, kok mulai nyaman ini dengan situasi-situasi pengalaman spiritual termasuk karomah. Wah, bahaya. Nah, orang arif gimana? Orang yang sudah makrifat kepada Allah. Istidrajnya apa? Istidrajul arifin istighna'uhum bil ma'rifah dunal ma'ruf. Nah, ini penting. Orang arif ketika merasa cukup dengan kemakrifatan yang dimiliki dan dia nyaman dengan wilayah kemakrifatan yang luar biasa, dia dibukakan rahasia asma Allah, rahasia sifat Allah, rahasia af'al Allah, alam malakut, alam jabarut, dimasukin semuanya. Waduh, ini yang aku cari selama ini. Terkena istidraj dia. Kenapa? Dia mulai melupakan al-ma'ruf yang dimakrifati, yaitu Allah. Hati-hati. Ya, jangan dikit-dikit mengekspos kebanggaan alam spiritual. Nah, itu bisa terkena istidraj. Kalau istidraj itu ya ibaratnya tuh beginilah. Ya, jadi kalau dalam anekdot itu, kalau malaikat itu melempar sebuah karung ke neraka, itu ya. Tapi isinya kita yang terkena istidraj, na'udzubillah min dzalik. Lalu kita protes pada malaikat, aku nggak melempar kamu, aku melempar karung ini. Karena di dalam karung ini ada bencana namanya kamu, gitu. Covernya sih karung, seperti itu. Jadi ada juga orang yang sudah mulai riyadhah, membersihkan tazkiyatun nafas, banyak istighfar, banyak ini. Diam-diam dia merasa takjub pada diri sendiri. Alhamdulillah, aku sudah mulai bisa membersihkan diriku. Aku mulai bisa istiqomah, ini asik. Loh, kagum pada diri, istidraj ini.
Emang kamu yang bisa membersihkan dirimu? Memang kamu yang membuat dirimu itu bisa istiqomah? Memang kamu yang membuat kamu bisa istighfar? Itu semua dari Allah. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walau jahidta wa ta'allaqta bijuhdika wa ta'alluquka a'dhumul istidrajah. Fa ta'alluqa a'dhumul istirahah. Jadi ini menggambarkan seseorang yang bermujahadah lalu mulai mengandalkan mujahadahnya, perjuangan dirinya. Ini ta'alluq kita itu a'dhamul istidraj maksudnya, bukan istirahat. Itu adalah istidraj paling membahayakan. Jadi kembali iktimat kita terus, kita jaga iktimat pada Allah itu. Jadi begitu. Maka disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Kharraz, walau khifta wa aminta ala annaka khifta fal amanu minal khauf akbar. Kalau kamu takut dan kamu aman, kamu bisa aman dari ketakutanmu. Kamu merasa aku bisa aman nih sekarang nih. Maka merasa aman dari ketakutan itu adalah lebih berbahaya. Aman kok dari ketakutan, aku bisa aman soalnya saya tadi. Lo aman itu ya karena Allah. Karena hadirnya Allah. Gitu loh. Maka beliau mengatakan ru'yatul qurbi fil qurbi aqrabul bu'di. Orang memandang takarrubnya, dia merasa dekat dengan Allah ketika dia sedang takarrub. Itu adalah sedang jauh sesungguhnya dari Allah. Merasa takarrub itu loh sedang jauh berarti. Sama dengan merasa ikhlas, itu sebenarnya sedang tidak ikhlas seseorang. Merasa tawadhu itu sebenarnya sedang takabur. Makanya dalam sufisme Jawa, dari ulama-ulama kiai kuno Jawa dulu mengatakan, para wali dulu, ojo rumongso, jangan merasa. Itu sumber istidraj, merasa itu. Merasa itu sumbernya apa? Gara-gara ada blocking imajinasi tentang makhluk. Coba kalau makhluk itu cuma diri Anda sendiri, Anda merasa apa kemudian? Nggak ada yang lihat Anda, nggak ada yang muji Anda, nggak ada yang bikin status tentang Anda. Wa ru'yatul unsi fil unsi a'dhamul wahsyah. Memandang kemesraan, keindahan, asik, keasikan, tenggelam dalam keasikannya ketika Anda sedang asik dengan Allah, bukan memandang Allah, itu adalah sesuatu yang bisa sangat berbahaya lagi. Wa ru'yatul dzikri fi dzikri asyaddun nisyan. Memandang zikir, Anda zikir yang Anda adalah hafalan zikir Anda, jumlah zikir Anda, prestasi zikir Anda, sebenarnya Anda sedang lupa kepada zikir itu sendiri. Wa ru'yatul ma'rifah fil ma'rifah akbarun nukrah. Memandang kemakrifatan ketika Anda sedang makrifah kepada Allah, itu akbarun nukrah, kemungkaran yang paling besar. Ditakdirkan menghadap Allah, memandang Allah, lah kok berselingkuh tiba-tiba dia dari Allah. Nah ini. Maka ada satu munajat di sini ya, ilahi intaroktuka tolab tani wa in tolabtuka torot tani la ma'aka koror wala ma'a ghairika uns wal mustaghath minka ilaik.
Ya Tuhan, ini munajatnya sufi, mengadu kepada Tuhan. Kalau aku meninggalkanmu, Engkau mencariku Tuhan. Tapi kalau aku mencarimu, Engkau melemparkan diriku, menolakku. Maksudnya apa ini? Jadi aku gak ingin meninggalkan Engkau. Tapi kalau aku merasa bisa mencarimu, sesungguhnya aku sedang terlempar darimu. Untuk apa Allah dicari? Allah gak pernah hilang, gak pernah jauh, gak pernah bergeser, gak pernah diam, gak pernah bergerak, gak pernah bertempat, gak pernah berwaktu. Ya. La ma'aka qoror wa la ma'a ghairika uns. Maka kalau tidak bersamamu berarti aku sedang tidak menetap hatiku ini. Gelisah maksudnya. Kalau selain dirimu tidak ada sedikit pun kebahagiaan sebenarnya. Maka tempat permohonan pertolongan adalah darimu dan menuju kepadamu. Nah itu. Nah ini ada peringatan dari Abu Ya'qub rahimallahu ta'ala, ajhalu ma yakunul abdu billah. Hamba Allah paling bodoh tentang Allah. Apa? Idza dhanna annahu istaghna 'anid dunya bil ma'rifah. Ketika dia mulai merasa, udahlah aku nggak usah bekerja, nggak usah urusan dunia, aku sudah ma'rifat kok. Ini adalah hamba paling bodoh ini. Ya, mungkin banyak tetangga Anda atau mungkin Anda pernah mengalami seperti aku sudah ma'rifah pada Allah. Untuk apa saya kerja? Untuk apa saya beraktivitas untuk ini? Aku nggak butuh dunia, aku cukup ma'rifah saja. Kelihatannya sepintas benar, tapi ini bentuk ketololan dan kebodohan. Karena apa? Orang ma'rifah tidak melihat siapa saja kecuali hanya Allah. Kenapa dia merasa dunia menjadi beban? Diam-diam dunianya masih tetap menjadi beban. Nanti muncul akhir-akhirnya tomak, ngarep-ngarep pemberian orang lain. Dan itu satu bentuk kehinaan, tomak itu. Ya, Anda menjadi budak orang lain soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Yahya bin Mu'ad ar-Razi sampai mengatakan, dzambun iftaqarta bihi ilaih khairun min ta'atin iftaqarta biha alaih. Sebuah dosa yang membuat Anda justru sangat fakir, butuh pertolongan Allah, butuh ampunan, butuh ini. Itu lebih bagus dibanding taat yang membuat Anda bangga. Ya, bukan berarti ya sudahlah saya tak maksiat saja biar saya remuk redam hatiku di hadapan Allah. Wah, itu namanya nafsu ini. Bukan begitu. Artinya ini sebuah prototipe tentang spiritual. Kalau harus ditimbang, ini ada orang yang remuk redam hatinya gara-gara maksiat, berdosa. Dan ini juga ada ahli taat, ahli ibadah, lalu dia bangga dengan ibadahnya. Kalau ditimbang, lebih baik adalah di mata Allah, ini pendosa yang sedang bertobat, remuk redam hatinya. Ya, makanya jangan sampai kita belajar dari masa lalu, mulai dari iblis, malaikat, Fir'aun. Ini semua kan gara-gara takabur terhadap prestasi sebenarnya. Merasa memiliki nilai lebih. Itu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam soal istidraj ini mengingatkan betul dalam firman-Nya, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur
ada dua unsur yang bisa memperdayai diri kita sampai terjebak istidraj itu. Satu apa? Fasilitas duniawi. Dua, prestasi ibadah. Ya, prestasi ibadah. Nah, maka Allah sampai menyimpulkan di sini, ya ayyuhal insan, hai insan. Manusia yang sudah sadar dirinya sebagai makhluk Allah yang bagus ini. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayai dirimu pada Tuhanmu sampai engkau bisa terpedaya, terjebak ini lo gara-gara apa sesungguhnya? Kok bisa-bisanya kamu itu begitu? Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang kita ini nanti bisa ingah-ingih ya di hadapan Allah akhirnya. Ya. Jadi demikian saudara sekalian, dan ini ada satu syair yang indah. Sebuah syair ini tertulis dalam tongkat, ya, dalam tongkat seseorang yang mengingatkan kita semuanya. Kullu dzambin laka maghfur siwal i'rad anni. Setiap dosa itu terampuni kecuali kalau kamu berpaling dariku. Indah sekali tulisan syair itu. Saya kira demikian, wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.